Halo dan selamat datang di sesi eksplorasi mendalam kita kali ini. Seneng bisa ngobrol lagi di sini. Sama-sama dan senang sekali Anda yang sedang mendengarkan bisa ikut nimbrung, duduk bareng kita di ruangan ini. Betul. Siapkan kopi Anda. Siapkan kopi karena coba Anda bayangkan sejenak skenario ini. Anda sedang berdiri di tengah padang rumput sabana Afrika yang terik banget, Oke. sekitar 100.000 tahun yang lalu. Kalau Anda melihat nenek moyang Anda saat itu, maksudnya manusia purba yang lagi cari makan, sejujurnya Anda mungkin nggak akan terlalu terkesan. Kayaknya biasa aja ya. Biasa banget. Secara ekologis, dampak mereka terhadap bumi ini tuh sama kecilnya dengan ubur-ubur yang mengapung di lautan. Atau kunang-kunang di malam hari. Iya, mereka cuma hewan biasa yang mencoba bertahan hidup dari kejaran predator. Tapi Lihat kita sekarang. bener banget. Coba lihat kita sekarang. Kita memegang kendali penuh atas nasib planet ini. Kita membelah atom, kita terbang ke bulan, dan kita bisa memanipulasi kode genetik sesuka hati kita. Lompatan yang sangat radikal. Sangat radikal. Dan sejujurnya agak gila. Pertanyaan besarnya adalah, gimana transformasi ini bisa terjadi? Itu dia. Itu adalah pertanyaan inti yang selalu memicu rasa ingin tahu peradaban kita. Dan untuk menjawabnya, hari ini kita punya misi khusus. Misi yang sangat spesifik. Betul. Kita akan membedah dan menyelami tumpukan materi dari salah satu buku paling fenomenal dalam dekade terakhir, Sapiens, karya Yuval Noah Harari. Tapi kita nggak akan cuma sekedar merangkum isi bukunya kan? Tentu enggak. Misi kita hari ini sangat tajam. Kita ingin menggali pesan utama apa yang sebenarnya ingin disampaikan Harari di setiap lompatan besar sejarah manusia, di setiap babnya. Tepat, karena kalau dipikir-pikir, buku ini bukan cuma sekedar rentetan tanggal atau peristiwa sejarah gitu loh. Sangat betul. Kalau kita tarik mundur untuk melihat gambaran besarnya, buku ini pada dasarnya adalah sebuah kisah asal-usul. Semacam origin story ya. Iya, origin story sekuler yang meruntuhkan konsep-konsep rumit jadi inti yang paling telanjang. Harari membedah sejarah kita ke dalam 3 revolusi besar yang membentuk nasib sapiens. Oke, mari kita urai hal ini perlahan. Kita mulai dari babak pertama, revolusi kognitif. Sekitar 70.000 tahun yang lalu, pesan utama Harari di sini kalau saya tangkap adalah imajinasi dan fiksi itu kekuatan super manusia. Benar. Tapi jujur, saya sering mikir, kenapa sih Homo sapiens yang akhirnya menang? Maksudnya menaklukkan dunia. Kenapa bukan spesies manusia lain? Kita tahu ada Neanderthal kan waktu itu? Iya, mereka hidup berdampingan. Han cuaca dingin ekstrim zaman es. Harusnya secara fisik mereka yang menang telak dong. Logika evolusi standar memang akan bilang begitu kalau Anda menaruh satu Homo sapiens dan satu Neanderthal di dalam ring tinju, Sapiens pasti hancur lebur. hancur lebur, pasti. Tapi pesan Harari di sini adalah dominasi kita ternyata nggak datang dari kekuatan fisik atau bahkan kecerdasan individual. Terus dari mana? Keunggulan kita bermula dari sebuah kebetulan evolusioner, ada mutasi genetik acak di otak kita. Harari menyebutnya mutasi pohon pengetahuan. Tree of knowledge. Tepat. Mutasi ini mengubah cara otak sapiens terhubung dan melahirkan kemampuan bahasa yang sepenuhnya unik. Tapi tunggu sebentar. Kalau cuma perkara bahasa, hewan lain juga berkomunikasi kan? Lebah menari untuk ngasih tahu lokasi madu. Paus punya nyanyian kompleks. Monyet juga bisa teriak. Iya, monyet teriak kalau ada bahaya. Terus apa bedanya bahasa kita sama mereka? Bedanya ada pada fleksibilitas yang ekstrim dan kemampuan untuk membicarakan hal yang abstrak. Awalnya kita pikir bahasa berkembang cuma buat gosip. Oh, gosip soal siapa yang curang di suku kita gitu ya? Iya, siapa yang bisa dipercaya buat bagi daging. Tapi pesan Harari melampaui itu. Keunikan sejati bahasa kita adalah kemampuan membicarakan hal-hal yang sama sekali nggak ada di dunia nyata. Maksudnya fiksi. Fiksi. Seekor monyet mungkin bisa teriak awas ada singa di dekat sungai. Tapi berkat mutasi tadi, seorang sapiens bisa duduk di sekitar api unggun dan bilang, Singa adalah roh pelindung suku kita. nah, itu dia. Dan kalau kita berdoa padanya, kita akan menang perang besok. Harari ngasih analogi yang lucu. Tapi menohok, Anda nggak akan pernah bisa meyakinkan seekor monyet buat nyerahin pisangnya hari ini. Dengan janji dia bakal masuk surga monyet. Bener banget. Dan dapat pisang tak terbatas di akhirat.
Monyet cuma peduli pada pisang di depan matanya. Hanya sapiens yang bisa percaya cerita kayak gitu. Iya. Dan karena fiksi bersama inilah, jutaan orang asing bisa bekerja sama secara fleksibel. Oh, saya paham arahnya. Fiksi bersama ini bentuknya bisa macam-macam ya di dunia modern. Sangat banyak. Agama, konsep hak asasi manusia, negara, sampai uang dan perusahaan. Betul sekali. Simpanse bisa kerjasama, tapi maksimal cuma 50-100 ekor. Mereka butuh keintiman fisik. Semut bisa jutaan, tapi sistemnya kaku. Gak bisa kudeta ratu semut ya? Nggak bisa revolusi. Nah, Sapiens, kita bisa mengumpulkan puluhan ribu orang asing di Wall Street untuk transaksi saham. Karena kita percaya cerita fiktif yang sama. Di titik inilah pesan krusialnya muncul. Sejarah secara resmi mendeklarasikan kemerdekaannya dari biologi. Sejarah merdeka dari biologi itu frasa yang dalam banget. Dan ngomong-ngomong soal biologi, saya ingat ada fakta gelap tentang Neandertal tadi. Yang mana itu? Kita sering ngira sapiens itu membantai Neandertal sepenuhnya kan? Memang ada bukti kekerasan. Tapi ada penemuan genetika yang membuktikan kalau sekitar 50.000 tahun yang lalu, sapiens dan Neandertal ternyata Melakukan kawin campur. serius. Jadi nenek moyang kita punya hubungan asmara lintas spesies. Tepat. Coba bayangkan ini untuk Anda yang sedang mendengarkan. Ada momen di mana ibu sapiens dan ayah Neandertal melahirkan anak. Dan hasilnya, mayoritas manusia modern di Eropa dan Asia hari ini, Mungkin termasuk Anda yang lagi dengerin. ya, membawa sekitar 1-4% DNA Neandertal di tubuh kita. Itu mind-blowing banget. Tapi di luar romansa purba itu, sapiens kayaknya bukan tamu yang baik ya buat planet ini. Sayangnya begitu. Pesan Harari sangat gelap di sini. Jauh sebelum revolusi industri, sapiens purba sudah jadi bencana ekologis terbesar. Begitu nenek moyang kita bisa bikin perahu dan nyebrang ke Australia atau Amerika, Gelombang kepunahan massal langsung terjadi. ya kita sering mikir kerusakan alam itu cuma gara-gara pabrik modern. Padahal waktu sapiens mendarat di Australia 45.000 tahun lalu, megafaunanya musnah. Hewan raksasa yang berevolusi jutaan tahun lenyap. Dan ada detail yang bikin merinding. Waktu tiba di Madagaskar, di sana ada burung gajah setinggi 3 meter, terus ada lemur raksasa seukuran gorila. Begitu kita datang, boom, semuanya lenyap. Kita benar-benar jadi mimpi buruk ekosistem. Banget. Nah, penghancuran alam liar itu akhirnya bawa kita ke ironi terbesar, sesuatu yang akan mengubah segalanya. Sekitar 10.000 tahun yang lalu, Disinilah segalanya menjadi sangat menarik. Kita masuk ke bagian 2, revolusi pertanian. Harari menyebut ini sebagai penipuan terbesar dalam sejarah. tesis yang sangat provokatif. Sangat provokatif. Kita kan belajar di sekolah kalau bertani itu pencapaian luar biasa. Manusia akhirnya cerdas, berhenti nomaden, menanam gandum. Kok dibilang penipuan? Itu letak putaran narasinya. Harari membalikan sudut pandang arogan kita. Kita pikir kita yang mendomestikasi gandum, tapi pesan sebenarnya adalah gandumlah yang mendomestikasi kita. Domestikasi kita. Iya, kata domesticate itu dari bahasa Latin domus, artinya rumah. Siapa yang akhirnya berhenti lari bebas, bangun rumah, menetap, dan terikat seumur hidup merawat tanah. Bukan gandum. Tapi, sapiens, gandum cuma rumput liar di Timur Tengah, tapi dia berhasil memanipulasi kita untuk menyebarkannya ke seluruh dunia. Maksudnya kita diperbudak tanaman. Tapi bukannya manusia jadi lebih aman secara fisik? Sama sekali tidak. Tubuh kita berevolusi 2,5 juta tahun untuk manjat pohon atau lari di sabana. Punggung dan sendi kita nggak didesain untuk membungkuk cabut gulma berjam-jam. Atau mikul air di bawah terik matahari? Betul. Bukti arkeologis dari petani awal itu mengerikan. Tulang mereka penuh tanda penyakit hernia, radang sendi, dan kerusakan tulang belakang. Wow. Dan nutrisi mereka anjlok karena cuma makan bubur gandum tiap hari. Beda sama pemburu pengumpul yang makanannya beragam. Jadi alih-alih makmur, petani purba malah hidupnya lebih menderita ya. Ini mengingatkan saya pada The Luxury Trap, jebakan kemewahan. Nah, itu koneksi yang sangat relevan. Konsep ini relatable banget buat kehidupan modern. Awalnya petani purba mikir, kalau aku kerja keras, tanam gandum ekstra, anakku nggak akan kelaparan. Niatnya bagus, Niatnya sangat mulia. Tapi apa yang terjadi? populasinya meledak. Karena makanan banyak, mereka punya anak lebih banyak. Pemukiman jadi padat, Sanitasi memburuk, penyakit menular merajalela.
Akhirnya makanan ekstra tadi harus dibagi ke mulut yang lebih banyak. Mereka harus kerja 10 kali lipat lebih keras untuk standar hidup yang lebih rendah. Dan mereka nggak bisa mundur. Nggak bisa bilang, yuk balik berburu aja. Alam sudah nggak sanggup menopang miliaran manusia. Jebakannya tertutup rapat. Ini mirip banget sama jebakan gaya hidup zaman sekarang loh. Gimana tuh contohnya? Coba bayangkan Anda lulusan universitas, masuk perusahaan bergengsi. Kerja 80 jam seminggu, lembur, stres. Terus Anda janji, aku kerja gila-gilaan sekarang biar bisa pensiun dini umur 40. Mau santai-santai nantinya. Iya, tapi pas sampai umur segitu, Anda udah punya cicilan KPR rumah mewah, kredit mobil, asuransi mahal. Anda nggak bisa berhenti, terjebak dalam kemewahan sendiri. Analogi yang sangat presisi. Manusia selalu mencari yang lebih mudah, tapi malah melepaskan kekuatan yang akhirnya mengendalikan kita. Dan revolusi pertanian ini juga jadi mimpi buruk buat hewan lain. Ah ya, bagian ini lumayan berat buat dicerna, apalagi kalau Anda penyayang binatang. Harari menyoroti pesan emosional di sini. Kalau pakai kacamata biologi, kesuksesan spesies diukur dari seberapa banyak DNA mereka tersalin. Berarti ayam, sapi, dan babi itu pemenang evolusi dong? Ada miliaran dari mereka. Tapi Harari menekankan, peningkatan DNA ini nggak sejalan sama kebahagiaan individu. Miliaran ayam hidup di kandang seukuran 25 kali 22 cm. Bahkan nggak bisa ngepakan sayap. Babi betina yang cerdas dikunci di peti sempit. Cuma jadi mesin pencetak anak babi. Paradoks evolusi yang tragis, secara spesies mereka sukses, tapi secara individu paling menderita. Oke, kita ubah persnelingnya sedikit. Gimana miliaran manusia ini akhirnya bisa menyatu jadi jaringan global? Masuk ke pergerakan sejarah berikutnya. Penyatuan ini digerakkan oleh 3 fiksi universal raksasa. Uang, agama, dan kekaisaran ya? Betul, dan uang adalah fiksi paling sukses. Agama mungkin saling memerangi karena teologi, tapi kalau urusan koin emas, Atau dolar? semua sepakat. Bahkan, teroris yang membenci Amerika pun tetap mau terima lembaran $100 bergambar Benjamin Franklin. Uang adalah satu-satunya fiksi di mana semua manusia setuju untuk saling percaya. Dan fiksi ini menyiapkan panggung buat ledakan terbesar kita. 500 tahun yang lalu, Revolusi ilmiah. kenapa ini jadi titik balik paling masif? Pesan utamanya adalah, ini bukan revolusi pengetahuan. Ini adalah penemuan ketidaktahuan. Prinsip ignoramus. Kita tidak tahu. Iya. Sebelumnya, orang berasumsi semua yang penting udah ditulis di kitab suci. Tapi Eropa mulai berani memetakan dunia dengan ruang kosong. Mereka mengakui ketidaktahuan mereka. Pengakuan itu memicu eksperimen. Tapi sains kan mahal. Gimana mereka mendanainya? Disinilah aliansi mautnya. Sains, kekaisaran, dan kapitalisme. Raja atau investor mendanai ilmuwan untuk cari wilayah baru. Begitu ketemu, kerajaan makin kaya. Kekayaannya dipakai lagi buat danai teknologi militer. Siklus umpan balik ini yang bikin Eropa menguasai dunia. Dan lompatan energinya gila. Tahun 1500, manusia konsumsi 13 triliun kalori sehari. Hari ini, 1.500 triliun. Kayak ledakan atom ya perubahannya. Berbicara soal atom, momen puncaknya tahun 1945, Oppenheimer lihat uji coba bom atom dan mengutip Bhagavad Gita. Sekarang aku menjadi maut, sang penghancur dunia. Pada detik itu, kita punya kekuatan dewa untuk hancurin planet sendiri. Yang membawa kita ke masa depan sapiens. Apa pesan terakhir Harari buat masa depan kita? Kita sedang melanggar batas seleksi alam dan menggantinya dengan desain cerdas. Kita memanipulasi kode dasar biologi. Pernah dengar soal kelinci bernama Alba? Belum, kelinci apa ini? Tahun 2000, ilmuwan Prancis nyuntikin DNA ubur-ubur pendar ke embrio kelinci putih. Hasilnya, Alba, kelinci yang menyala hijau neon di tempat gelap. Cuma karena mereka bisa melakukannya. Murni karena kita bisa. Nggak ada seleksi alam yang butuh kelinci nyala di gelap. Alba adalah simbol kalau sejarah Homo sapiens mungkin segera usai. Digantikan oleh cyborg atau entitas anorganik. Kita berubah dari hewan jadi dewa. Tapi sayang, dewa yang nggak bertanggung jawab dan nggak pernah puas. Betul. Tapi tunggu dulu. Sejauh ini kita terpesona sama narasinya. Sebagai pendengar yang kritis, Anda pasti tahu kalau terdengar terlalu sempurna, biasanya ada celah. Apa kritik utama terhadap buku ini? Harus kita sampaikan berimbang. Banyak akademisi yang menentang. Antropolog Darshana Narayanan, sejarawan Hal Pike, filsuf Strawson. Narayanan nyebut ini sains populis yang berbahaya.
Berbahaya? Apa ada kecerobohan data? Pakar merasa demi cerita mind-blowing, Harari mengorbankan akurasi. Dia overgeneralisasi, misalnya menyamakan proses data otak manusia dengan ayam. Ahli saraf jelas meradang. Penyederhanaan yang mereduksi ilmu pengetahuan ya, dan soal kebahagiaan pemburu pengumpul juga dikritikkan. Sangat. Dituduh cherry picking data yang cuma dukung narasi pertanian itu bencana. Banyak riset kebahagiaan modern diabaikan. Bagi sebagian ahli, ini lebih mirip obrolan asrama filsafat yang spekulatif. Tapi ironisnya, fakta buku ini dibaca dan dipercaya puluhan juta orang beda budaya, justru ngebuktiin premis Harari sendiri kan? Bahwa kita lemah terhadap fiksi. Iya, manusia menyukai cerita yang bagus. Kesuksesan Sapiens ini pameran langsung dari kekuatan bercerita manusia. Observasi yang sangat brilian. Benar sekali. Sungguh sesi yang padat. Anda sudah lihat gimana fiksi itu kekuatan super kita, gandum menjebak kita. Uang dan ketidaktahuan mendorong kapitalisme, sampai kita jadi calon pembuat cyborg super cerdas. Dan sebelum kita tutup, ada satu pemikiran provokatif untuk Anda bawa pulang. Silahkan. Kalau seluruh kekuatan kita didasarkan pada kemampuan mempercayai fiksi bersama, apa yang terjadi ketika fiksi pembentuk realitas kita tidak lagi ditulis oleh otak manusia? Maksudnya ditulis oleh AI? Iya, kecerdasan buatan yang otonom. Apakah suatu hari nanti, AI akan bertindak seperti gandum di masa lalu, diam-diam mendomestikasi dan mengendalikan kita lewat cerita dan informasi yang mereka ciptakan? Wah, merinding saya. Jebakan kemewahan baru di era digital. Pemikiran yang pas banget untuk nutup diskusi kita. Terima kasih Anda sudah ikut larut dalam eksplorasi pemikiran ini. Teruslah bertanya dan sampai jumpa di sesi kita berikutnya.